Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini, di kesempatan yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Mudah-mudahan kesehatan yang diberikan kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka thalabul ilmi. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya ke Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama, menjadi wawasan ilmu ataupun keislaman kita. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pertanyaan yang pertama datang dari Bapak Supriyadi asal Lombok. Yang menanyakan terkait apabila kita membongkar masjid, maka masjid itu ada bahan-bahan yang tidak terpakai, ya baik genteng ataupun yang lainnya. Bolehkah bahan-bahan tersebut dijual ataukah digunakan untuk kepentingan yang lain? Seperti itu, Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Menanyakan ya bongkar masjid, tentu saja ada bekasan-bekasan ya apa namanya bahan-bahan. Nah, bolehkah itu digunakan ya dijual atau digunakan untuk hal yang lain? Nah, tentu siapa yang boleh menggunakan itu tergantung posisi yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan itu pemilik masjid, bisa saja masjid itu keluarga, ya kan. Nah, itu bisa, sebab kepemilikan itu ya tergantung dengan tentu saja kewenangan. Kalau bukan, mungkin yang bersangkutan itu pengurus yang diangkat atau dipilih oleh lingkungan. Nah, ya kan. Dan itu sudah dimaklumi bahwa yang bersangkutan sebagai ketua DKM, dia kan itu punya hak untuk mengurus, mengatur untuk kemaslahatan ya jamaah. Nah, kalau begitu aturan yang berlaku, ya kan, maka selama ya bekasan-bekasan itu digunakan untuk kepentingan jamaah, ya bisa saja ada bagian yang lain yang perlu begitu, sehingga ini bisa digunakan sebagian, atau ada yang memerlukan ya dijual, ya sebagian dananya bisa untuk operasional. Itu boleh kalau memang posisi yang bersangkutan memang dimaklumi oleh jamaah, oleh masyarakat, mempunyai kewenangan seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Sinta asal Magetan yang menanyakan terkait hukum giveaway yang diundi menggunakan aplikasi Random Picker dengan syarat follow semua akun sponsor tetapi tidak dipungut biaya. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini memang cara promosi yang modern ya, online ya. Lalu dengan iming-iming tentu saja ada hadiah ya, diundi ya kan, tentu saja diundi siapa ya dengan cara metode yang berlaku itu. Nah, kalau undian ya tentu saja, kalau hadiah tidak diundi semuanya dapat, itu tidak ada masalah ya kan. Tapi kalau hadiah yang diundi ya kan, nah cara mengundinya bagaimana kan begitu. Ini seperti peserta satu kegiatan apa begitu, masing-masing dibagi voucher begitu ya. Nanti tentu panitia akan mengumumkan apakah nomor tertentu atau mengajukan satu pertanyaan, siapa yang bisa menjawab ya itulah yang dapat apa namanya itu iya ini istilah kita itu kan. Tapi metodenya kan sama, diundi lalu dapat. Tapi ini peserta-peserta itu. Nah, apakah tidak ada uang pendaftaran, ya kan?
Nah, apakah gratisan begitu saja siapa bisa masuk? Ya, ya. Lalu ya tentu tinggal menunggu ya hasil undian masuk ya, kita pas nomor berapa kan. Kalau itu tidak ada masalah ya kan, karena itu sosial murni ya kan. Tapi kalau ya ada sedikit pun ya pendaftaran ya kan, dana yang kita setorkan ke penyelenggara begitu kan. Nah, saya menduga ya ada ya, sebab pelaksana itu kan tentu tidak mau gratisan ya. Ya dari mana dia dananya kan? Bukan tujuan sosial. Pasti ini tujuan bisnis ya kan. Hanya tentu saja tidak mahal-mahal banget kan begitu, karena ingin menarik lebih banyak lagi peserta kan begitu. Nah, kalau ada dana yang masuk, nah lalu ya ujung-ujungnya kan tidak setiap orang dapat. Nah, di situ ada gambling. Nah, ada gambling ya kan. Maka karena ada unsur gambling ya, itu ada unsur sifat ya judi ya kan. Nah, di poin ini juga MUI pusat sudah memfatwakan ya kan, itu karena dikiaskan dengan judi, katanya ada gambling itu ya uncertainable ya, uncertainty ketidakpastian, dalam bahasa fikih itu bainal ghunmi wal ghurmi, bisa dapat bisa tidak ya kan. Dapat kalau memang nomornya cocok ya dengan hasil undian, tidak berarti kan uang pendaftaran kita lepaskan begitu. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Sandrina asal Bekasi yang menanyakan, bagaimana hukumnya jika saya tidak membayar pinjaman online dengan alasan tidak ingin download aplikasi pinjol karena takut ataupun trauma terlilit hutang? Ya, bismillahirrahmanirrahim, itulah ya soal utang. Utang yang tidak baik. Dalam Islam bahkan Al-Quran, utang itu diizinkan kalau qardon hasana, utang yang baik ya. Utang yang baik pastikan tidak ada bunga, tidak ada bunga atau yang disebut dengan riba ya, itu pastikan ya. Kedua, untuk keperluan yang ma'ruf ya, ada keperluan apa, berobat, ada keperluan apa namanya menambah biaya anak, itu keperluan yang ma'ruf ya kan, dari sisi si peminjam ya kan. Jadi tidak mengada-ada ya, karena ini perlu ini ya, yang tidak perlu juga diada-adakan, akhirnya pinjam sana, ngutang sana, ngutang sini, tidak begitu kan. Jadi utang boleh, tapi untuk keperluan yang primer, yang normal ya, dan pastikan tidak ada bunganya ya kan. Kalau tadi pinjamannya ke ya pinjol, udah jelas pasti berbunga. Jadi karena tidak baik minjamnya, bukan qardon hasanah, akibatnya jadi menyulitkan, pasti berlipat-lipat. Dan si penyelenggara itu tidak mau tahu ya, akan dipungut saja ya berapa begitu bunganya tiap bulan kan begitu ya, bahkan bisa mempergunakan ya kaki tangan mereka, itu debt collector dan seterusnya. Jadi di stop ya, pinjaman itu di stop ya, bagaimana caranya pokoknya di stop, sebab kalau masih tersisa waktu itu akan menyulitkan ya. Kalaupun harus menjual aset, jual aset, stop. Itu kan. Kemudian ya kembali ke nol ya kan. Jangan meminjam, usahakan ya tidak meminjam lah ya kan. Mungkin dengan saudara itu bisa lebih fleksibel kan, daripada meminjam ke onjol itu kan. Wallahualam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Ivan asal Bandung. Bagaimana batasan menukar uang rupiah dengan rupiah yang boleh dengan akad ijarah agar tidak termasuk pada riba? Bisa menjelang lebaran.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini akad ini penting. Kalau menukar begitu saja itu kan berarti akadnya apa bukan jual beli, tapi tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu barter ya kan. Nah, bolehkah menukar rupiah ya dengan rupiah atau rupiah dengan valuta yang lain? Ya boleh kalau memenuhi syarat. Kalau rupiah itu kan satu jenis valuta rupiah ditukar dengan ya rupiah, ya berarti kan sama jenis tuh, boleh asal ya takobud cash ya kan, cash begitu kan, tidak ditangguhkan salah satunya, dan mislan bimislin dan sama. Ya ini misalnya 1 juta tapi lembaran, butuh 1 juta tapi pecahan kan begitu ya. Nah, iya boleh, tapi itu 1 juta ya kan. Itu kalau tentu dengan valuta yang lain itu jenis yang berbeda, boleh berbeda, itu sesuai dengan pasar. Ya nukar rupiah dengan dolar atau dengan real atau dengan apa kan itu bisa tidak sama 1 juta dengan 1 juta, tapi harga pasarnya berapa kan begitu. Tapi kasusnya kan rupiah dengan rupiah ini sepertinya mau lebaran ya kan begitu. Yaitu bolehkah tadi akadnya itu apa ijaroh, jadi minta apa tolong kepada seorang, tolong dong tukarkan ini ya kan, butuh pecahan 20.000 atau berapa begitu, yuk nanti dikasih ya upah atau ongkos ya kan atau ke tempat itu ya, tapi ijaroh ya. Ini satu khawatir saya ini hilah ya, lepas dari tadi ketentuan tukar menukar, ya udah ijaroh saja deh ya. Kalau ijaroh itu harus sebagai imbalan jasa. Ini kan imbalannya uang bukan jasa ya kan. Jadi kepada apa namanya tempat tukar uang tuh sebutnya Pak. Nah itu tidak cocok ya akadnya ijaroh ya, karena tidak ada jasa di situ. Yang dia minta adalah uang ya kan ya. Kalau mencari sesuatu selain uang, misalnya cari apa makanan bukber begitu kan ya kan, ini butuh ini ya bukan uang ya kan, boleh kayak bayar apa ojek atau apa ya kan. Nah, itu ijaroh tuh karena imbalannya bukan uang tapi barang atau tenaga. Kalau ini kan uang, jadi bukan mahalul ijaroh itu ya kan. Jadi kalau yang ngasih uang ongkos itu boleh, tapi tetap yang pokoknya tadi 10 juta ya 10 juta, bahwa ini ada jasa seseorang, yaitu kan bab lain, berarti ya dia yang kita kasih ya transport atau uang lelah. Tapi ya bab yang pertama menukarkan itu ya harus sesuai dengan hukum menukarkan, yaitu barter atau jual beli. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya.